விட மாட்டேன்டா. இவ்வளவு சாதாரணமா போச்சுல்ல. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan sudah setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Yeni Tuniga. LA, Amerika Serikat. Satu koper berisi uang diserahkan Sam bersama kedua kaki tangannya untuk bertransaksi berlian. Tapi di tengah transaksi tersebut, Joe mendapatkan telepon untuk menyampaikan kepada Sam kalau transaksi mereka di Chicago telah digagalkan oleh seorang warga negara Asia. Joe dan beberapa anak buahnya mencari keberadaan tangan tersebut, hingga mereka menemukan Quan dan menekannya untuk mengatakan keberadaan berlian itu. I'm Quan. Quan mengatakan kalau berlian itu telah disembunyikan di Chennai, India. Sam dengan kejam menghabisi Quan tanpa memberinya ampun padahal ia telah membuka keberadaan berlian Magola berada. 1 bulan kemudian di Chennai, sebuah minibus marun melintas jalan kota Chennai. Mereka memarkirkan kendaraan mereka di depan toko perhiasan. Mereka menuruni mobil tersebut dan memasuki toko perhiasan itu lengkap dengan menggunakan topeng dan senjata api di tangan mereka. Setelah menggasak semua perhiasan yang ada di toko tersebut, mereka membawa seorang sandera untuk dibawa bersama mereka sebagai alat untuk bisa melarikan diri keluar kota Chennai. Sementara di tempat lain, Nedi yang merupakan kandidat sebuah partai yang akan menduduki lagi jabatan Menteri Dalam Negeri untuk periode berikutnya, tengah menghabiskan waktu dengan Teja, seorang wanita simpanannya yang dalam waktu 5 bulan tidak akan bisa bersama lagi. Namun di tengah kebersamaannya, istri Nedi menelponnya hingga 3 kali panggilan sampai Teja membujuknya untuk menerima telepon tersebut dan Nedi terkejut ketika mendapatkan kabar kalau toko perhiasan miliknya bernama Nitila Jewelers T-Nagar telah dirampok. Dengan cepat Nedi meninggalkan Teja untuk melihat toko perhiasan miliknya. Polisi pun mengatakan kalau perampok tersebut telah membawa seorang korban dan telah menghabisi seorang polisi di dalam kejadian itu. Ia kembali memeriksa ruangan manajer dari toko miliknya dan ia bergumam kalau ia menderita kerugian sebanyak 2.000 crore setelah perampokan ini terjadi. Kabar terbaru didapatkan kalau sandera yang telah ditembak berhasil selamat dan sekarang tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit pemerintah. Nedi mengambil kesempatan itu untuk mengambil hati para warga agar bisa memilihnya kembali menjadi Menteri Dalam Negeri di periode selanjutnya. Ia mendatangi rumah sakit dan memberikan pernyataan di depan wartawan kalau ia akan menanggung semua biaya kerugian yang diderita oleh korban dan meminta dokter memindahkan sandera itu ke rumah sakit kota dan memanggil dokter dari luar negeri untuk menangani sandera itu agar bisa sadar kembali. Di sisi lain, Madan merasa sangat kesal dan mengingat-ingat semuanya kalau ia telah merencanakan dengan matang semua aksi perampokan ini agar bisa mengambil berlian yang diinginkan oleh Sam yang ada di Amerika. Sam yang tahu aksi perampokan itu telah terjadi merasa senang karena sebentar lagi ia akan mendapatkan 10 berlian yang harganya mencapai 2.000 crore. I don't care how you do it. I want results. Sementara Katir, seorang pemuda yang merasa sedih karena tunangannya menjadi salah satu korban dari aksi perampokan. Ia teringat bagaimana ia dulu mendekatinya dan sejak pertama kali melihatnya, ia sudah menyukai gadisnya yang diketahui bernama Narmada. Katir kembali mendatangi toko perhiasan untuk mencari petunjuk tentang Narmada.
Sementara Sam terus menelpon Mada untuk mengambil berlian miliknya, tapi Madan malah berusaha menghindarinya dan tidak menghiraukan panggilan di teleponnya. diamond தூக்குறோம். Madan teringat kalau ia benar-benar merencanakan dengan matang. Selain mengambil perhiasan di toko tersebut, ia juga diminta oleh Sam untuk mengambil berlian yang sangat berharga yang diketahui disembunyikan di toko perhiasan milik Nedi. Maka Madan sendiri yang mengambil berlian itu dari dalam berangkas manajer toko perhiasan itu. Setelah membuang sandranya, ia pergi bersama teman-temannya dan membongkar semuanya di tempat persembunyian mereka. Tapi Madan merasa kecewa karena berlian itu tidak ditemukan. Padahal ia jelas-jelas telah membawanya dari berangkas. Katir berhasil menemukan penginapan di mana Basir menginap. Tanpa banyak membuang waktu, ia langsung menyerang Basir hingga ia merasa sesak pada lehernya. Namun Basir berhasil melepaskan cekikan Katir dan ia meluruskan kesalahpahaman Katir terhadap dirinya. Ia baru saja merencanakan perampokan di Madurai dan ia tidak ada hubungannya dengan perampokan yang telah terjadi di Chennai. Namun ia memberi petunjuk untuk mendatangi Pandi yang biasa merampok dan ia mengenalnya saat berada di penjara. Madan masih mencari keberadaan berlian yang hilang. Ia mengajak semua teman-temannya untuk memeriksa minibus yang mereka tinggalkan. Namun mereka terkejut ketika melihat ban dari mobil tersebut semua telah raib. Hingga seorang pemulung memberikan informasi kalau ban mobil mereka telah diambil oleh pemuda yang bersembunyi di gudang tua tidak jauh dari mobil yang Madan tinggalkan. Katir mendatangi kediaman Pandi tapi ia tidak menemuinya. Hingga tanpa sepengetahuan istrinya, ia mengambil gambar Pandi untuk disimpan di dalam handphonenya. Madan dan teman-temannya telah menemukan pelaku pencurian ban. Mereka menekan para pemuda itu, namun mereka mengatakan kalau mereka hanya mengambil ban mobil dan tidak mengambil apapun dari mobil tersebut. Jennifer yang telah sadar membuat Nedi yang mendapatkan kabar tersebut langsung meninggalkan Teja. Wow. Sepeninggal Nedi, Teja secara sembunyi-sembunyi menelpon Mada. Tanpa diketahui oleh Nedi, ia adalah salah satu sindikat perampokan Madan. Bahkan ia adalah tunangan Madan sendiri. Ia segera mengatakan kalau Jennifer telah sadar dan bisa membuat kedudukan mereka terancam. Teja meminta Madan untuk menghabisi Jennifer agar tidak buka suara. Jennifer yang baru saja melewati masa kritisnya langsung menanyakan keadaan suaminya. Polisi mengatakan kalau suami Jenny telah meninggal dunia dan mendengar hal itu Jenny merasa sangat bersedih dan ia teringat dengan Glory putrinya. Hingga ia tidak bisa mengatakan apapun tentang para perampok. Ia meminta menemui Glory. Polisi mencoba menenangkan Nedi dan ia mengatakan kalau dirinya akan mengikuti pergerakan dari Jenny. Madan dan teman-temannya juga berada di rumah sakit untuk mencari kesempatan untuk menghabisi Jenny. Hingga saat Jenny keluar dari rumah sakit, mereka pun mengikutinya. Katir juga mengikuti ke rumah sakit saat Jennifer menjenguk putrinya Glory. Jenny yang mendatangi putrinya teringat kata-kata dokter kalau putrinya menderita penyakit anemia sel sabit dan membutuhkan dana sebanyak 8 lakhs untuk bisa memberikan perawatan pada Glory. Dokter pun memberikan semangat agar bisa membuat Jenny untuk semangat. Hingga Jenny dan Mikhail memutuskan untuk menjual semua perhiasan Jenny di toko perhiasan. Jenny mengunjungi makam Mikhail suaminya namun tiba-tiba Jenny disekap oleh anak buah Madan. Katir yang juga mengikuti Jenny langsung segera menolong Jenny dari incaran anak buah Madan. Mereka pun berkelahi hingga Katir berhasil membawa Jenny melarikan diri bersama dengan datangnya polisi di tempat itu. Madan pun marah ketika tahu semua teman-temannya gagal mendapatkan Jenny dan mulai mencari tahu si pelaku yang membawa Jenny dari mereka. Sementara Jenny yang telah sadar dari pingsannya terkejut dan berusaha melarikan diri dari kediaman Narmada. Namun ia menghentikan langkahnya ketika melihat foto Narmada terpasang di dinding. Ia pun mulai bercerita dengan Katir apa yang ia alami. Ia dan Mikhail suaminya mengunjungi toko tersebut untuk menjual perhiasan. Namun mereka tidak menerima penjualan tanpa membeli barang baru di toko mereka. Hingga membuat Jenny dan Mikhail sedikit kecewa. Di tengah Mikhail menerima telepon dari temannya Raffi, Jenny memperhatikan Narmada yang baru saja memasuki toko tersebut dan memilih perhiasan yang ada di toko. Michael? Tapi tiba-tiba perampok itu datang dan meminta mereka semua untuk menunduk dan menyerahkan semua handphone milik mereka.
Di tengah ketakutan itu, Raffi, teman Mikhail, datang ke toko emas tersebut, namun ia curiga toko tersebut terkunci dari bagian dalam. Mikhail menerobos penjagaan dari perampok itu, tapi dengan cepat perampok tersebut menyerang Mikhail yang berhasil membuka pintu. Raffi juga menjadi korban penembakan itu, dan begitu pun dengan Mikhail yang terkena tembakan juga. Jenny mencoba mendekati suaminya, tapi ia ditarik paksa oleh perampok hingga bajunya rusak, dan Narmada yang berada di samping Jenny memberikan sari untuk menutupi bagian tubuh Jenny yang terbuka. Kemudian ia memberanikan diri mengambil sebuah senjata yang tergeletak dan menodongkannya kepada perampok bertopeng, namun dari arah luar Narmada tertembak hingga tepat mengenai dada sebelah kirinya. Perampok tersebut menarik tubuh Jenny dan membawanya keluar dari toko tersebut. Di tengah perjalanan, mereka sedikit ribut dengan pengendara lain. Jenny yang baru saja tersadar dari pingsannya, pura-pura pingsan untuk mendengarkan semua pembicaraan para perampok itu. Hingga ia mengetahui nama-nama dari para perampok tersebut. Saat salah satu perampok itu mengambil uang sebesar 2 lakhs dari tas hasil rampokan, Jenny menggunakan kesempatan ini untuk mengambil perhiasan miliknya. Namun hal itu membuat Madan marah dan memerintahkan mereka untuk menyerang Jenny dan melempar tubuhnya. Katir menunjukkan foto Pandi. Jenny yang melihat mengiyakan dan mengatakan kalau Pandi adalah salah satu dari anak buah Madan. Sementara Madan sendiri telah mengetahui keberadaan Katir, meminta Naven dan Justin untuk menangkap mereka dan menghabisinya. Perkelahian kecil pun terjadi di kediaman Narmada, namun dengan mudah Katir menyelesaikan mereka. Tak lama polisi datang. Katir yang telah menyembunyikan anak buah Madan meminta orang tua Narmada untuk mengantarkan Jenny ke polisi. Please. Jenny dibawa ke kediaman Nedi. Di tempat itu, ia diminta menceritakan semuanya, hingga Teja ikut membujuk Jenny untuk menceritakan semuanya. Namun Jenny malah menyebut nama Pandi yang merupakan pemimpin dari perampokan itu. Teja sedikit lega karena Madan dalam posisi aman. Jenny terdiam dan ia hanya mengikuti permainan yang telah dirancang oleh Katir. Nedi pun mengerahkan semua anggota kepolisian untuk mencari Pandi dalam waktu 24 jam. Ia harus segera ditemukan. Katir yang tahu tempat persembunyian Madan kali ini mendatanginya hingga mereka pun terlibat perkelahian. Tapi tak lama kemudian polisi pun datang. Madan menggunakan topeng miliknya dan menyerang gas yang telah ia buka hingga ledakan pun terjadi dan beberapa dari mereka berhasil melarikan diri. Polisi pun memeriksa tempat Madan dan menemukan semua rencana Madan dalam merampok toko tersebut hingga menemukan inisial nama T dalam rencana itu dan memberitahu Nedi kalau inisial tersebut untuk Teja, wanita simpanan Nedi sendiri. Nedi merasa marah dan merasa ditipu oleh Teja. Ia menekan Teja untuk mengakui semuanya, namun Teja malah menghantam kepala Nedi dengan menggunakan sebuah botol minuman yang ada di dekatnya. Hingga Nedi terjatuh dan sambil tertawa ia mengakui bahwa ia adalah tunangan Madan. Setelah melihat Nedi tidak berdaya, membuat Teja langsung melarikan diri. Madan dan Teja menyusun rencana untuk menghadapi Katir hingga ia mendatangi rumah sakit untuk menculik Glory. Ia meminta Katir menyerahkan semua anak buahnya yang telah ditahan Katir. Oke, Bang. Mengetahui Glory ditahan, Katir pun menurutinya dan membebaskan semua anak buah Madan. Setelah bertemu Madan, ia malah menyerang satu persatu anak buahnya dan menyisakan Pandi karena Pandi mengakui ia merencanakan kecelakaan yang terjadi setelah mereka merampok dan menyelipkan berlian tersebut ke salah satu teman mereka, dan berliannya kini telah berada di tangan Katir. Pandi merasa kesal karena pembagian hasil menurut mereka tidak adil. Madan telah menunggu kedatangan Katir di gudang tua. Hingga tak lama kemudian Katir datang dan mereka langsung berkelahi. Madan yang tangguh membuat berulang kali Katir tersungkur. Tapi saatnya mengingat kematian Narmada, ia menjadi bersemangat untuk menuntut dendam kematian Narmada. Saat Madan terdesak dan terjatuh, Teja mencoba membantunya, tapi ia gagal. Katir kembali mendekati Madan dan mengambil berlian yang ada di kantongnya. Dengan cepat, ia memasukkan berlian-berlian itu ke dalam mulut Madan dan memaksanya untuk menelan berlian itu. Tak lama Nedi datang dan dengan cepat Katir mengatakan kalau berlian itu berada di dalam perut Madan. Nedi meminta anak buahnya untuk mengambilnya. Dengan cepat mereka membongkar perut Madan dan mengambil berlian tersebut yang berjumlah 10 buah.
Nedi tertawa dan mengambil senjata miliknya dan langsung menyerang ke arah Teja hingga ia tewas. Sementara Katir pergi dari gudang tersebut dan membawa Glory ke rumah sakit. Sam juga datang ke gudang tersebut untuk mengambil berlian miliknya. Tapi Nedi melindunginya dan saat Sam ingin menyerang, polisi datang dan membuatnya melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Nedi dicopot dari jabatannya dan harus menjalani hukuman karena terbukti melakukan kerjasama untuk mencuri berlian milik gangster di Amerika. Sementara Glory yang berhasil disembuhkan sudah menjadi ceria kembali dan mau bermain bersama dengan Katir. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Yeni Tuniga. Memang apa yang kita tanam itulah nanti yang akan kita petik. Bila menanam kejahatan, maka keburukan pula yang akan kita tuai. Begitupun sebaliknya, kebaikan sekecil apapun akan berbuah kebaikan pula. Untuk itu sahabat, mari kita selalu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Semakin banyak berbuat baik, semakin banyak pula manfaat yang akan diraih. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu dukung SLMTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.